Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Susanti dari Prodi Teknologi Industri Pertanian NIM 20.042042.008, dosen pengampu Mega Trishuta MSc. Saya akan mempresentasikan karakteristik tentang ikan. Ya, di sini ada pengertian ikan. Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikilotrem, atau hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya, atau hewan berdarah dingin, bergerak dengan menggunakan sirip, bernapas dengan insang, dan memiliki gurat sisi linea lateralis sebagai organ keseimbang. Ikan dapat digunakan sebagai bioindikator karena mempunyai daya respon terhadap adanya bahan pencemaran. Ikan dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap adanya senyawa pencemaran yang terlarut dalam batas konsentrasi tertentu. Ikan adalah anggota Vertebrata Fikilotrematik berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok Vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ada juga sistem autonomi tubuh ikan. Ada 5 sistem autonomi pada tubuh ikan. Yang pertama, sistem penutupan tubuh kulit. Di sini antara lain sisik, kelenjar, racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Ada juga sistem otot, urat daging, penggerakan tubuh, sirip-sirip insang, dan organ listrik. Sistem rangka tulang. Ada juga sistem pernapasan, sistem peredaran darah atau sirkulasi, di mana sistem peredaran darah ini ada organnya jantung dan sel-sel darah dan mengedarkan O2, nutrisi, dan seterusnya. Ada juga faktor yang mempengaruhi ikan. Yang pertama, suhu air atau pH ikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi ikan adalah lingkungan tempat hidupnya seperti kualitas air. Untuk kualitas air yang baik, untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan seperti suhu, kisaran suhu air yang sangat diperlukan agar pertumbuhan ikan-ikan pada perairan tropis dapat berlangsung sekitar antara 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu kecerahan dan kekeruhan air dalam suatu perairan dipengaruhi oleh jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan atau disebut juga dengan intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari di dalam air berfungsi terutama untuk kegiatan asimilasi fitu atau tanaman di dalam air. Ada juga pernapasan atau fisiologi ikan. Pernapasan adalah proses kegiatan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Proses pengikatan oksigen tersebut dipengaruhi struktur alat pernapasan, juga dipengaruhi perbedaan tekanan parsial O2 antara perairan dengan darat. Proses pernapasan ikan. Yang pertama, pertukaran udara melalui permukaan alat pernapasan. Yang kedua, difusi oksigen dan karbon dioksida antara insang dan darah. Yang ketiga, transport oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Yang keempat, dan cairan tubuh ke dalam sel. Ada jenis-jenis ikan. Yang pertama ada ikan konsumsi, di mana ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan, yaitu dari laut dan dari perairan di darat. Contoh dari ikan konsumsi yaitu ikan lele, ikan gurami, ikan kakap, dan lain-lain. Disebut ikan koi, di mana ikan koi atau secara spesifiknya koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifik lagi berujuk pada nishikologi yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulam emas atau perak di Jepang. Koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan.
Yang kelima itu ada ikan mas atau ikan karper. Adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis yang penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Adapun beberapa manfaat dari ikan, yang pertama, ikan diminati manusia karena berbagai alasan. Yang paling penting adalah hubungan dan ketergantungannya pada lingkungan. Secara umum, ikan sangat penting bagi manusia. Secara ekonomi, ikan penting untuk digunakan sebagai bahan makanan, bahan baku produk, mengendalikan penyakit, sumber pendapatan, dan lapangan kerja bagi beberapa negara, khususnya berkembang dan di negara-negara berpenghasilan rendah yang mengalami defisit. Manfaat ikan yang selanjutnya itu, ikan juga kaya akan dunia mineral penting yang sulit didapat dari makanan lain, yaitu yodium dan selenium. Namun, sumber daya ini yang dulunya dianggap tidak terbatas, sekarang disadari terbatas dan dalam keseimbangan yang rumit dengan faktor biologis, kimiawi, dan fisik lingkungan akuatik. Yang selanjutnya, alasan praktis lainnya untuk mempelajari ikan adalah penggunaannya dalam pengendalian penyakit sebagai predator pada jentik-jentik nyamuk. Mereka membantu mengekang penyakit malaria dan penyakit bawaan nyamuk lainnya. Ya, itulah materi yang saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.